Algoritma ini bertujuan untuk mengetahui reaksi yang terjadi terhadap pengaruh filtrat buah nanas, daun pepaya, dan getah batang kamboja pada susu sebagai sumber protein. Untuk alat dan bahan yang diperlukan antara lain 250 gram nanas, 250 gram daun pepaya, blender, timbangan, gelas plastik, susu murni, getah batang kamboja, pisau, sendok teh, sendok makan, takaran, dan air. Pada praktikum kali ini menggunakan 3 jenis sampel bahan alami, yaitu buah nanas, daun pepaya, dan getah batang kamboja. Untuk sampel buah dan daun, langkah pertama yang dilakukan yaitu 250 gram buah nanas dan daun pepaya dihaluskan dalam 150 ml air. Setelah diblender dengan halus, kemudian disaring untuk diambil filtratnya. Seperti ini. Langkah selanjutnya, disiapkan 3 gelas plastik untuk 3 ulangan, karena pada praktikum kali ini setiap bahan alami dilakukan 3 kali ulangan. Setiap ulangan diisi 5 ml filtrat bahan alami dan 5 ml susu. Setelah itu diaduk hingga rata. Setelah diaduk, didiamkan dan diamati penggumpalan yang terjadi. Pada sampel daun pepaya juga diperlakukan sama seperti buah nanas. Untuk sampel getah batang kamboja diperlakukan sama 3 kali ulangan. Setiap ulangan diberi 1 ml susu dan 1 ml getah kamboja, kemudian diaduk hingga rata. Untuk pengamatannya, setiap sampel diamati lama waktu penggumpalan dan pengamatan lainnya seperti bau, warna, dan teksturnya.
Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, kita dapat ketahui pengaruh enzim protease dari berbagai jenis bahan alami pada degradasi protein susu dalam tabel di bawah ini. Dari hasil praktikum ini dapat kita ketahui pengaruh filtrat buah nanas, daun pepaya, dan getah kamboja terhadap protein susu. Terjadi reaksi katabolisme, yaitu degradasi protein menjadi molekul yang lebih sederhana seperti asam amino. Hasil reaksi tersebut dapat diamati melalui parameter waktu penggumpalan, warna, bau, dan tekstur. Parameter tersebut dapat menjadi tanda tingkat efektivitas sampel bahan alami dalam mendegradasi protein susu. Pada praktikum kali ini menggunakan 3 sampel filtrat bahan alami seperti buah nanas, daun pepaya, terus juga ada getah batang kamboja. Ketiga sampel tersebut merupakan bahan alami nabati yang mengandung enzim protease yang berfungsi untuk mendegradasi protein. Protease adalah enzim yang memiliki daya katalik yang spesifik dan efisien terhadap ikatan peptida dalam peptida, polipeptida, dan protein dengan menggunakan reaksi hidrolisis menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana seperti peptida rantai pendek dan asam amino. Sedangkan peran susu di sini merupakan variabel tetap. Susu digunakan sebagai sampel protein yang akan didegradasi oleh beberapa golongan enzim protease yang diperoleh dari isolat filtrat bahan alami tadi. Susu mengandung protein berupa kasein yang dapat mengalami penggumpalan dengan bantuan enzim protease. Nah, gumpalan-gumpalan yang terbentuk pada susu menunjukkan hasil degradasi protein dalam susu. Pada sampel pepaya terkandung enzim-enzim protease atau pengurai protein, yaitu papain dan pimepapain. Papain merupakan enzim protease yang terkandung dalam getah pepaya, baik dalam buah, batang, dan daunnya. Cara kerja enzim ini dapat dilakukan dengan cara memecah molekul protein melalui kegiatan hidrolisis protein. Sifat kimia enzim protease tergantung dari jenis gugusan kimia yang terdapat dalam enzim tersebut. Karena papain memiliki gugus sulfihidril pada lokasi aktifnya, maka enzim papain termasuk dalam golongan enzim proteolitik sulfihidril. Enzim papain mempunyai keaktifan sintetik, yaitu kemampuan untuk membuat protein baru atau senyawa yang menyerupai protein yang disebut plastein. Jadi papain ini tidak hanya aktif untuk memecah protein, tapi juga dapat membuat protein baru. Gumpalan susu yang terbentuk itu dapat terjadi karena ikatan peptida diputus oleh enzim-enzim protease. Begitu pula pada buah nanas yang mempunyai enzim bromelin. Enzim bromelin ini adalah enzim protease yang dapat menghidrolisis protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Enzim ini bekerja mengkatalis reaksi hidrolisis, yaitu reaksi yang melibatkan air pada ikatan spesifik dengan substrat. Kemudian enzim protease dari getah kamboja diisolasi dari getah tanaman kamboja yang diberi nama plumerin menurut Kanda et al. 2011. Enzim protease ini berpotensi sebagai sumber protease alternatif. Kelebihan lain dari penggunaan protease dari getah kamboja yaitu proses isolasi enzim dari getah relatif lebih sederhana dan efisien, mengingat enzim protease getah merupakan enzim ekstraseluler, sehingga proses isolasinya dapat dilakukan tanpa tahap pemecahan atau lisis sel tumbuhan. Pengamatan degradasi protein ini dilakukan melalui 4 parameter, yaitu waktu penggumpalan, tekstur, warna, dan bau. Pada sampel getah kamboja, waktu yang dibutuhkan untuk terbentuk gumpalan yaitu sekitar 20 menit. Lalu teksturnya yang dihasilkan kasar dan terlihat pecah-pecah. Warnanya berwarna putih susu dan beraroma dominan susu. Pada sampel buah nanas, waktu yang dibutuhkan untuk terbentuk gumpalan yaitu sekitar 30 menit dengan jumlah yang sedikit, dan tekstur yang dihasilkan gumpalan kecil dan lembut serta masih cair. Warnanya kuning pucat
dan beraroma dominan. Kemudian pada sampel daun pepaya, waktu yang dibutuhkan untuk terbentuk gumpalan yaitu sekitar 15 menit. Tekstur yang dihasilkan lembut dan cenderung masih cair seperti terbentuk lapisan baru seperti minyak. Warnanya hijau tua dan beraroma dominan daun pepaya. Sehingga dari data-data yang diperoleh, ketiga sampel bahan alami yaitu buah nanas dan pepaya dan getah Kamboja terdapat enzim pendegradasi protein yang dapat terlihat pada terbentuknya gumpalan pada masing-masing sampel, di mana masing-masing sampel tersebut mempunyai kemampuan untuk memutus ikatan peptida. Itulah yang menyebabkan terbentuknya gumpalan protein susu. Setiap sampel memiliki tingkat efektivitas mendegradasi protein pada susu yang berbeda-beda. Hal ini dapat terlihat pada tekstur masing-masing sampel. Dari data yang diperoleh, sampel getah Kamboja menghasilkan gumpalan yang lebih banyak, kasar, dan dengan waktu yang relatif lebih cepat, yaitu sekitar 20 menit dibanding dua sampel lainnya. Sedangkan sampel yang memiliki tingkat efektivitas mendegradasi protein rendah, yaitu sampel buah nanas yang ditandai dengan terbentuknya gumpalan yang relatif lama sekitar 30 menit dan tekstur yang dihasilkan gumpalan-gumpalannya halus dan kecil. Tingkat efektivitas enzim bromelin yang rendah itu dipengaruhi oleh suhu, pH, dan tingkat kematangan buah nanas. Buah nanas yang masih hijau atau belum matang mengandung bromelin yang lebih sedikit dibanding yang sudah matang. Enzim ini aktif pada pH 6,5 atau dalam kisaran pH 6-8. Kecepatan katalis akan semakin meningkat dengan meningkatnya konsentrasi enzim. Tingginya konsentrasi enzim akan mempengaruhi banyaknya substrat yang ditransformasi. Jadi, tingkat efektivitas enzim protease itu dapat dipengaruhi oleh suhu, pH, dan tingkat kematangan bahan alami. Indikator-indikator tersebut dapat mempengaruhi kecepatan katalis enzim protease. Kecepatan katalis semakin meningkat, maka konsentrasi juga akan meningkat. Nah, tingginya konsentrasi enzim akan mempengaruhi banyaknya substrat yang ditransformasi, sehingga gumpalan yang terbentuk juga akan semakin banyak. Sekian dari saya, terima kasih.